Silakan moderator untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, muqaddirul aqdar, musarriful amwar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratul liulil qulubi wa absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati guru pelajaran riset kelas 10 MAKA, yakni Al-Ustadz Yunus Priyadi, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beragam macam nikmat tak terhingga tanpa batas. Di antaranya ada nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat bergabung di dalam Zoom pada pagi hari ini dalam rangka presentasi proyek 1 dari kelompok 3 dan kelompok 4. Tak lupa sholawat bermahkotakan salam kita curahkan kepada penghulu alam, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Saya sebagai MC, saya sebagai moderator, izinkanlah untuk membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Kedua, sambutan dari pembina riset. Ketiga, presentasi proyek dari kelompok 3. Direnungkan kalau ada teman-teman yang masih seperti itu. Terus kelima, presentasi proyek diperbaiki ya. Untuk kelompok 4. Terus 6 untuk kelompok 4. Dan tugas balik lagi, kalau misalnya share video, kalian tonton videonya. Ya, jangan nanya lagi tugasnya apa gitu. Kadang-kadang tugasnya saya bilang di video. Lanjut pada acara yang pertama, marilah kita. Kalau di video saya nggak bilang, coba lihat di Google Classroom. Kalau Google Classroom nggak ada, berarti nggak ada tugas. Gitu. Kita buka acara ini dengan membacakan suratul Fatihah dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada pendiri Pondok Pesantren Alhamdulillah. Terima kasih kalau banyak juga sebetulnya mayoritas teman-teman di sini. Semoga diampuni segala dosa-dosanya, diluaskan kuburnya, dan bukan absensi dengan baik, udah melakukan taman-taman di surga. Beberapa yang masih miss seperti itu, mohon diperbaiki ya. Hari ini kita materinya nggak banyak dan nggak berat. Itu materinya ringan, tapi kalau salah jadi berat gitu ya. Kadang-kadang orang bikin penelitian tuh mau apa? Berlanjut ke acara selanjutnya yaitu gitu ya. Dari itu bukan hal yang sulit, tapi itu ada salah akhirnya jadi padanya waktu dan tempat kami sediakan. Apa yang dibahas ini? Bahas hari ini adalah judul dan latar belakang penelitian. Gitu. Simpel kan ya. Judul itu menggambarkan penelitian apa yang kita lakukan kan sebenarnya intinya gitu. Tapi sebetulnya sih ada beberapa miss tuh kadang-kadang gini. Orang tuh bikin judul itu di depan gitu. Dan ketika udah ngerjain penelitian yang beres, judulnya nggak diperbaiki. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian bikin penelitian, bikin proposal penelitian gitu, biasanya judul itu ya ada judul, tapi ya judul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama Ustadz cintai dan Ustadz banggakan seluruh santri anak-anak Ustadz kelas 10 MAK yang mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah, sukses dunia dan akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Sedikit sambutan dari Ustadz, yaitu terima kasih pertama-tama
untuk kelompok 3 dan 4 yang insya Allah hari ini mereka sudah mempersiapkan presentasi mereka untuk proyek 1 yang berjudul yang kelompok 3 yaitu karakteristik santri ya. Nanti juga ada sesi tanya jawab, jadi mohon dari kelompok-kelompok yang tadi pagi Ustadz sudah berikan untuk menyiapkan pertanyaannya ya, pertanyaannya yang berbobot ya, pertanyaan yang berbobot, nggak cuma hanya pertanyaan belaka, tapi benar-benar pertanyaan yang sekiranya kalian itu belum mengetahuinya. Jadi nanti ditanyakan, silahkan ditanyakan ke kelompok 3 ya. Kemudian untuk kelompok 4 nanti akan membawakan ya proyek 1 berjudul tentang manfaat bekam ya, manfaat bekam bagi manusia dan juga umat Islam, pandangan Islam bagaimana. Nanti kalian bagi yang belum pernah bekam, baik kelompok 1, 2, atau 4, atau 5, dan 6, ya silakan yang belum pernah bekam, ataupun yang belum pernah kenal, ya silakan tanyakan. Ya, gitu. Jadi di sini Ustadz minta keaktifan kalian dalam presentasi. Jadi nggak cuma moderator dan juga pemateri saja yang aktif, tapi kalian juga Ustadz harapkan bisa aktif. Karena dari sini kalian belajar berdiskusi, insya Allah nanti di kelas 11, kelas 12, ataupun kalian nanti jadi mahasiswa, ya baik di dalam negeri atau luar negeri, kalian sudah terbiasa dengan seperti hal ini. Terlebih-lebih kalian melalui Zoom atau online seperti ini. Subhanallah, kalian Ustadz apresiasi sangat ya. Jadi dimohon keaktifan kalian, dan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya, karena minggu kemarin sudah menyelesaikan presentasi, Ustadz harapkan mengirimkan ya soft copy-nya berupa file ya hasil dari riset kalian proyek 1, yaitu tentang masalah kemarin itu tentang masalah proyek 1, kelompok 1 dan 2 ya, nanti berupa Word ataupun PDF-nya. Nah, nanti Ustadz akan koreksi, kemudian nanti akhir November kalian sudah selesai semua. Jadi seminggu sebelum kalian ujian, kalian sudah menyerahkan seluruh presentasi kalian ya, dan juga hasil dari riset kalian. Jadi untuk presentasi dan riset beda. Kalau riset itu dari pendahuluan, abstraknya, kemudian daftar isinya, kemudian pembahasannya, kemudian kesimpulannya, kemudian penutup, kemudian daftar pustaka, itu semuanya lengkap. Ya, bentuknya juga, covernya juga ada. Jadi benar-benar seperti suatu riset atau pembahasan. Ya, beda dengan presentasi. Kalau presentasi kalian berupa PowerPoint seperti sekarang ini. Jadi Ustadz harapkan kelompok 1 dan kelompok 2 Ustadz tunggu ya, Ustadz tunggu minggu ini terakhir. Kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menyerahkan ya filenya. Nanti filenya itu Ustadz akan buatkan di GCR, kalian kirim ke situ ya, kemudian untuk kelompok yang lainnya akan menyusul. Oke. Kemudian yang terakhir mungkin Ustadz mohon maaf bila mana ada kesalahan ataupun khilaf selama kegiatan presentasi ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan presentasi proyek 1 ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut ke acara yang ketiga, yaitu presentasi proyek 1 dari kelompok 3 dengan judul karakteristik santri. Kepada kelompok 3, waktu dan tempat kami sediakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maun Hardika dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil riset kami dengan judul karakteristik santri. Lanjut. Anggota kelompok 3 yaitu nomor 1 Muhammad Rahmat Hidayatullah, nomor 2 Danu Aji Purnama, nomor 3 Maun Hardika, nomor 4 Davin Ihsan.
Next. Daftar isinya. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, pengertian pendidikan karakter santri. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter santri. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai usaha untuk membina dan membentuk pribadi siswa agar memiliki kepribadian yang berkualitas. Anak tidak lain merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, dengan mendidik karakter anak-anak sejak dini, maka akan lahirlah generasi anak Indonesia yang berkualitas. Beberapa penyebab penurunan moral di Indonesia adalah disebabkan karena pengaruh kemajuan teknologi. Hal ini sangat berdampak pada pembentukan karakter anak. Maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja dan pergaulan bebas juga menjadi faktor penghambat dalam membentuk karakter anak. Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh setiap individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian setiap individu tersebut dan merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, dan merespon sesuatu. Karakter berupa kualitas kepribadian ini bukan barang jadi, tapi melalui proses pendidikan yang diajarkan secara serius, sungguh-sungguh, konsisten, dan kreatif yang dimulai dari unit terkecil dalam keluarga, kemudian masyarakat dan lembaga pendidikan secara umum. Oleh karena itu, dalam permasalahan ini, pesantren sangat berperan penting dalam mendidik dan membentuk generasi muda yang berakhlakul karimah dan memiliki kepribadian karakter yang berkualitas. Yang kedua, pengertian pendidikan karakter santri. Apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yakni melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim karya Az-Zarnuji disebutkan bahwa karakter seseorang akan menjalar ke temannya. Jika karakter itu positif, maka temannya mendapatkan dampak positif. Namun, jika sebaliknya, maka teman pergaulannya akan dibawa menuju lubang kehancuran moral yang sulit diobati. Pendidikan karakter dalam pengertian ini ditegaskan sebagai proses, cara, atau kegiatan yang dilakukan untuk membentuk karakter seseorang. Dalam hal ini, santri dengan membimbing, mengarahkan, dan mendidiknya sehingga menjadi orang yang memiliki karakter yang baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru atau kiai, diri sendiri, maupun dalam hubungannya dengan sesama atau teman. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter santri. Tentu saja dalam pendidikan karakter atau kepribadian, seorang anak memiliki faktor-faktornya. Adapun faktornya itu ada dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung. Yang pertama adalah pembawaan atau hereditas. Pembawaan atau hereditas adalah sifat kecenderungan yang dimiliki oleh setiap manusia sejak masih dalam kandungan sampai lahir. Pembawaan ini hanya merupakan potensi-potensi berkembang atau tidaknya suatu potensi yang ada pada seseorang anak sangat tergantung kepada faktor-faktor lain. Yang kedua adalah kepribadian. Perkembangan akhlak pada seseorang sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa-masa pertumbuhan yang pertama. Kemampuan seseorang dalam memahami masalah-masalah agama atau ajaran-ajaran agama
Hal ini sangat dipengaruhi oleh intelijensi pada orang itu sendiri dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Yang ketiga, keluarga. Lingkungan keluarga sangatlah penting karena perkembangan sikap sosial anak dimulai dalam keluarga. Sikap orang tua sangat mempengaruhi tingkah laku anak. Orang tua yang penyayang, lemah lembut, adil, dan bijaksana akan menumbuhkan sikap sosial yang menyenangkan pada anak. Maka akan tumbuh rasa percaya diri pada anak sehingga terbentuk pribadi yang menyenangkan dan suka bergaul. Yang keempat adalah guru. Guru adalah salah satu faktor pendidikan yang sangat penting karena guru merupakan orang yang akan bertanggung jawab dalam pembentukan pribadi siswa selama berada di lingkungan sekolah. Guru harus mampu menunjukkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari karena peran dan pengaruh seorang guru terhadap siswa sangat kuat. Next. Faktor penghambat. Yang pertama adalah keterbatasan waktu di sekolah. Waktu belajar anak hanya sekitar 60 atau 75 menit. Seperempat dari waktu tersebut digunakan untuk kegiatan pembukaan. 4/6-nya digunakan untuk kegiatan privat. Dan 1/6 lagi digunakan untuk kegiatan klasikal dan penutup. Sedangkan materi yang ada sangat padat, mencakup membaca Al-Quran, praktek sholat, menulis, akidah akhlak, lagu-lagu Islami, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, dalam waktu yang relatif singkat tersebut ada 3 hal yang harus dicapai dalam pendidikan, yakni pembinaan dan pengembangan aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Karena minimnya waktu, para pendidik lebih terfokus dalam hal aspek kognitif dan psikomotor, sehingga seringkali meninggalkan pembinaan aspek afektif. Yang kedua adalah kesibukan orang tua. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola hidup materialis dan pragmatis menyebabkan orang tua selalu disibukkan dengan karir masing-masing, sehingga mereka tidak sempat memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya serta tidak memperhatikan pendidikan agama, khususnya pendidikan akhlak anak-anaknya. Yang ketiga adalah sikap orang tua. Selain kurangnya perhatian yang diberikan orang tua kepada anak, para orang tua juga masih banyak yang berpandang sempit mengenai pendidikan. Masih banyak para orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan agama, khususnya pendidikan akhlak, cukup diberikan di lembaga formal atau sekolah atau guru ngaji yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat, media massa. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disebut iptek telah menciptakan perubahan besar dalam kehidupan ini. Televisi atau media massa lain yang lahir dari kemajuan iptek telah banyak memberikan dampak yang negatif pada perkembangan anak, terutama dalam pembentukan pribadi dan karakter anak. Sekian banyak dari tayangan televisi, hanya sekitar 25% yang sifatnya mendidik dan terbebas dari hal-hal kontradiktif. 75% lainnya justru memberikan pengaruh yang buruk bagi para penontonnya. Yang keempat, kesimpulan. Apa kesimpulannya? Jadi, kesimpulannya adalah bahwa pendidikan karakter itu sangat penting, terutama dalam hal ini santri. Karena santri tidak hanya memiliki bekal ilmu agama, tetapi juga harus mempunyai akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Karena santri menjadi contoh bagi anak-anak dan remaja-remaja di luar sana dalam proses mendidik karakter dirinya, agar mereka semua sadar bahwa pendidikan karakter itu sangatlah penting. Selain itu, faktor peran orang tua sangat penting dalam mendukung pendidikan karakter santri, seperti pengawasan,
terhadap anak dalam bergaul, dan juga kasih sayang serta waktu orang tua terhadap anaknya dalam proses pendidikan karakter anaknya. Pada intinya, akhlak itu sangat penting sebagaimana dalam hadis innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, kita harus mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah adalah suri tauladan bagi umat manusia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sekian, terima kasih. Bagi yang ingin bertanya, saya buka sesi pertanyaan. Saya Ya, nih apa pentingnya pendidikan karakter bagi seorang anak dan apa dampak positifnya? oke, akan saya jawab. Tadi pertanyaan dari siapa? Dari Zulfadli dari kelompok 6. Dari Zulfadli, kelompok 6. Ya. Pentingnya pendidikan karakter bagi anak adalah menumbuhkan perilaku yang baik bagi orang lain dan bagi bangsa ini. Dampak positifnya adalah suatu bangsa dengan pendidikan karakter yang baik tidak akan mudah untuk dijajah oleh bangsa lain ataupun dari bangsa itu sendiri. Terus dampak positif lainnya, pendidikan karakter juga berpengaruh pada banyak orang, terutama dalam muamalah sesama manusia. Mungkin itu jawaban saya. Apakah jelas? Jelas. Alhamdulillah. Syukran. Fon. Ya, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Akan ada 3 pertanyaan kepada kelompok 3. Silakan yang ingin bertanya. Ya, yang ingin bertanya dipersilakan sebutkan nama dulu. Saya. Ya, sebutkan namanya dulu, baru pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Maulana dari kelompok 5. Nih kan misalnya ya, katanya kan karakter anak itu kan turunan dari orang tua. Terus misalnya orang tuanya dulu sering nyopet, sering maling, sering ya pokoknya yang berbuat nggak benar, itu apa bakal anaknya niruin
karakter orang tuanya yang dulu apa enggak? Udah. Sudah. Oke, terima kasih kepada Saudara Rizky Maulana. Ada pertanyaan yang lain? Ya Ustadz, tadi pertanyaannya mengapa jika karakter itu bawaan dari orang tua, kalau orang tuanya berperilaku buruk, anaknya gimana gitu kan? Jawabannya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, dalam faktor pendukung karakter. Pembawaan dari orang tua itu hanya merupakan potensi-potensi. Jadi jika orang tuanya berperilaku buruk, lalu anaknya lahir dan besar di lingkungan yang banyak orang berperilaku baiknya, maka anak itu dapat tumbuh dan besar dengan perilaku yang baik. Sebaliknya, jika anak tersebut tumbuh dalam lingkungan yang banyak orang berperilaku buruk, maka anak tersebut tumbuh dengan perilaku yang buruk. Mungkin itu jawaban saya. Apakah jelas? Saudara Maul, apakah jelas jawabannya? Alhamdulillah sangat jelas. Terima kasih. Pada kelompok 3 yang telah mempresentasikan proyek satunya, berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu presentasi proyek 1 dari kelompok 4 dengan judul Manfaat Bekam bagi Kesehatan. Kepadanya waktu dan tempat kami sediakan. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan tema manfaat bekam bagi kesehatan. Kelompok 4 10 maka yaitu Khalisa, Rufaidatul, Nifri, dan Maulida. Daftar isi. Penjelasan yang pertama, penjelasan bekam. Yang kedua, asal-usul. Yang ketiga, bekam dalam Islam. Yang keempat, manfaat bekam. Yang kelima, efek samping. Dan yang terakhir, kesimpulan. Penjelasan bekam. Apa itu bekam? Bekam adalah metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Asal-usul bekam. Bekam sudah dikenal sejak zaman dahulu, yaitu kerajaan Sumeria. Kemudian terus berkembang sampai Babilonia, Mesir kuno, Sabah, dan Persia. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, dia menggunakan tanduk kerbau atau sapi, tulang unta, gading gajah. Pada kurun abad ke-18, abad ke-13 Hijriah, orang-orang di Eropa menggunakan lintah sebagai alat untuk hijamah. Pada satu masa, 40 juta lintah diimpor ke negara Prancis untuk tujuan itu. Lintah-lintah itu dilaparkan tanpa diberi makan. Jadi bila ditempelkan pada tubuh manusia yang sakit, dia akan terus menghisap darah tadi dengan efektif. Setelah kenyang, lintah tersebut tidak berupaya lagi untuk bergerak, lantas jatuh
dan mengakhiri penghisapannya. Kini pengobatan ini dimodifikasi dengan sempurna dan mudah pemakaiannya, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dengan menggunakan suatu alat yang praktis dan efektif. Bekam dalam Islam. Bagaimana bekam menurut Islam? Menurut keyakinan umat Islam, bekam adalah salah satu pengobatan yang paling ideal bagi mereka dan terbaik bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian, di dalam berbekam terkandung kesembuhan dan terdapat kebaikan. Berbekam sangat pula diyakini oleh umat Muslim, dapat meringankan otot yang kaku dan mempertajam pandangan mata orang yang tidak bekam. Berbekam itu diyakini pula menjadi penetral ketegangan emosi seseorang. Kemudian perintah berbekam dari sendiri menurut kisah dari Abdullah bin Mas'ud adalah anjuran dari para malaikat ketika Nabi Muhammad SAW sedang mi'raj ke Sidrat al-Muntaha. Manfaat bekam. Apa sih manfaat bekam bagi kesehatan? Manfaat bekam bagi kesehatan yaitu untuk memperlancarkan peredaran darah, dapat mengatasi masalah kelelahan, terkenal sebagai alat detoksifikasi dan anti kolesterol jahat, mengatasi demam, mampu menghilangkan rasa nyeri, dapat membantu menyembuhkan beragam penyakit, dan memperkuat sistem imun tubuh. Efek samping bekam. Apakah bekam memiliki efek samping? Ya, bekam memiliki efek samping. Efek sampingnya berkaitan dengan teknik dan proses penghisapan angin serta darah dari kulit. Proses ini akan menyebabkan kulit terlihat merah dengan tampilan pori-pori yang terbuka. Jika pori-pori terbuka terlalu lama, pasien bisa saja mengalami masuk angin. Maka dari itu, untuk kamu yang berniat melakukan perawatan bekam, setelahnya diwajibkan untuk membalut badan dengan pakaian tebal. Hal ini dilakukan agar angin tidak mudah masuk ke dalam tubuh. Selain itu, efek samping terapi bekam berikutnya adalah berupa infeksi kulit, luka bakar, serta peradangan. Ini disebabkan oleh rasa panas pada cawan ketika proses penyedotan udara dan darah dilakukan. Kesimpulan, bekam atau hijama adalah merupakan teknik pengobatan Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Bekam merupakan salah satu pengobatan yang disunnahkan oleh Rasulullah dalam kesehariannya, di mana bila kita mengikuti sunnah Rasulullah, tentu akan mendapatkan pahala. Bekam memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. Dengan berbekam akan mengeluarkan darah kotor seseorang, di mana akan membuat seseorang akan menjadi rileks atau merasa ringan. Oleh karena itu, melakukan bekam adalah salah satu sunnah yang baik untuk kita lakukan, karena di dalam bekam terdapat banyak manfaat. Cara melakukan bekam hampir sama dengan proses pembedahan dalam medis, yang selalu menekankan mengenai sterilitas alat maupun tubuh yang akan dibekam. Walaupun hanya pengobatan tradisional, namun dalam melakukan bekam juga ada larangan-larangan yang harus diperhatikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator. Ya, selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk kelompok 4. Ada yang ingin bertanya? Sebutkan nama terlebih dahulu. Saya dari kelompok 3, Maun Hardika, ingin bertanya kepada kelompok 4. Dari manfaat yang disebutkan dan juga tadi telah disampaikan, bekam bisa mempertajam pandangan mata. Dari manfaat-manfaat yang disebutkan, apa hubungannya antara manfaat yang disebutkan dengan bekam dapat mempertajam pandangan mata?
Ya, oke. Itu pertanyaannya disimpan dulu. Kemudian untuk lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sampai 3 pertanyaan, baru pemateri ya bersiap untuk menjawab pertanyaannya. Silakan moderator. Ya, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Ke Wirawan. Ya, kepada Andika dipersilakan. Tata cara bekam tuh kayak gimana? Cara-caranya. Ya, terima kasih kepada Andika. Ada pertanyaan yang ketiga. Saya Muhammad Fakih dari kelompok 5. Iya, silakan Muhammad Fakih. Apa yang dirasakan tubuh sebelum dibekam dan setelah dibekam? Dan apa rasa yang dibekam? Oke, terima kasih kepada Saudara Fakih. Selanjutnya adalah jawaban dari kelompok 4. Yang pertama, pertanyaan yang pertama dari Mawan Hardika, yaitu apa hubungannya antara manfaat bekam yang telah disebutkan dan bekam dapat mempertajam pandangan mata? Silakan kepada kelompok 4. Saya mau jawab yang dari Andika dulu, yang tata cara bekam. Caranya, yang pertama, rendam kapas di dalam alkohol. Terus celupin kapas ke wadah yang isinya alkohol. Yang kedua, tahan bola kapas dengan penyepit dan bakar dengan api. Yang ketiga, tahan kapasnya di dalam cangkir memakai penjepit. Terus keluarkan kapas dari cangkir setelah sekitar 3 detik atau ketika gelas terasa hangat. Terus tekan bukaan cangkir pada kulit. Terus nanti kerja dengan satu cangkir setiap kalinya sampai semua ditekan. Terus padamin apinya, diamkan cangkirnya selama 10 menit. Terus sudah. Terima kasih kepada kelompok 4 tadi yang telah menjawab pertanyaan dari Andika Wirawan. Apakah sudah merasa terjawab, Saudara Andika? Sudah. Paham. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Mawan Hardika. Apa hubungannya antara manfaat bekam yang telah disebutkan dan bekam dapat mempertajam pandangan mata? Silakan kepada kelompok 4 untuk dijawab. Jadi yang pertanyaan Fakih apa? Pertanyaannya Mawan dulu. Pertanyaan ini, apa hubungannya antara manfaat bekam yang telah disebutkan dengan bekam dapat mempertajam pandangan mata? Hubungannya sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu jadi berfungsi dengan LBH baik. Terus sama mata juga kan termasuk organ yang kena penyaluran darah. Sedangkan bekam itu teknik
pengeluaran angin dan darah kotor. Gitu. Oh, alhamdulillah paham. Terima kasih kepada kelompok 4. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Fakih. Apa yang dirasakan tubuh sebelum dan sesudah dibekam? Silakan kelompok 4 untuk menjawab. Yang terakhir, yang dirasakan sebelum bekam biasanya efek dari bekam belum sepenuhnya dipahami. Dan belum terbukti secara ilmiah. Namun saat ini banyak orang menggunakan bekam itu untuk mengobati nyeri kronis, mengatasi masuk angin, memulihkan pegal-pegal, menghilangkan pusing, memulihkan sakit pinggang dan lain-lain. Ya, terima kasih kepada kelompok 4. Apakah saudara Fakih sudah merasa terjawab pertanyaannya? Ya, alhamdulillah paham. Ya, berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara terakhir, yaitu penutup atau doa yang akan disampaikan oleh saudara Andika Wirawan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup Zoom kali ini, pelajaran riset, alangkah baiknya kirimkan surat Al-Fatihah pada pendiri pesantren Alhamidiyah, Kiai Haji Masyayikhu. Semoga dilapangkan kuburannya dan diterima semua amal ibadahnya. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatisy syarril masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Andika. Saya sebagai moderator izin pamit undur diri. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.